Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firika Nisa dengan NIM 23015050. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tugas video UTS bahasa Inggris 3, yaitu tentang complex sentence dan mencakup adverb clause dan adjective clause. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait definisi, fungsi, serta memberikan contoh-contoh kalimatnya. Jadi saya next dulu untuk slide-nya. Di sini ada what is an adverb clause. Adverb clause adalah klausa yang berfungsi seperti keterangan. Nah, klausa ini memberikan informasi tentang waktu, alasan, kondisi, kontras, tujuan, atau hasil. Nah, klausa ini dimulai dengan subordinating conjunction dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, di sini ada sampel atau contohnya, yaitu I stayed home because it was raining, atau saya tetap di rumah karena sedang hujan. Itu pada contoh ini bagian because it was raining adalah adverb clause yang menjelaskan alasan ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat utama. Selanjutnya ada conjunction after versus on or as soon as. Di sini ada after, yaitu something happens later atau sesuatu yang terjadi setelah waktu tertentu. Nah, di sini contohnya ada I will call you after I finish my work. Atau saya akan menelponmu setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Di sini menelpon dilakukan setelah pekerjaan selesai atau tidak langsung. Lalu yang kedua ada on or as soon as, yaitu something happens immediately after another action, atau sesuatu yang terjadi segera setelah hal lain selesai. Di sini ada contohnya, yaitu something call he as soon as you arrive, atau hubungi saya segera setelah kamu tiba. Perbedaannya adalah as soon as itu menekan bahwa tindakan dilakukan langsung tanpa menunggu. Lalu ada slide selanjutnya, yaitu conjunction when versus whenever. Nah, when itu adalah at a specific time atau pada waktu tertentu. Di sini contohnya ada I call her when I get home. Atau saya menelpon dia ketika saya sampai di rumah. Nah, ini menunjukkan momen tertentu hanya ketika tiba di rumah. Lalu ada whenever, yaitu pakai pada at time or every time, itu pada waktu tertentu. Di sini contohnya ada she sleep whenever she feels tired, atau dia tidur kapanpun dia merasa lelah. Kalimat ini tuh menunjukkan kebiasaan yang terjadi berulang dan bukan sekali. Lalu selanjutnya ada conjunction when versus by the time. When dipakai at the moment something happens atau saat hal terjadi. Nah, di sini contohnya ada when the show start be quiet, atau ketika acara dimulai harap diam. Nah, perintah ini tuh berlaku tepat pada saat acara dimulai. Kalau ada by the time, itu before that moment or already finished, atau sebelum momen itu atau sudah selesai. Nah, di sini contohnya ada by the time I arrived, he had left. Atau ketika saya tiba, dia sudah pergi. Dan artinya aksinya dia pergi terjadi lebih dulu sebelum saya datang. Lalu selanjutnya ada conjunction because versus no that. Di sini ada because, yaitu reason atau neutral. Di sini tuh memberikan alasan yang umum. Nah, contohnya ada I stayed home because it was raining, atau saya tetap di rumah karena hujan. Alasannya aku tidak ada kabar. Lalu ada no that, yaitu reason atau situation or chance. Contohnya yaitu know that you're here, you can start. Atau sekarang kamu sudah di sini, kita bisa mulai. Di sini perasaan itu menunjukkan kondisi baru yang membuat sesuatu bisa dilakukan. Lalu ada selanjutnya, yaitu conjunction even though versus even if. Even itu a real atau fakta yang benar-benar terjadi. Contohnya
meskipun sedang hujan. Nah, jadi kayak hujan itu nyata terjadi. Kalau ada even if itu possibility or not certain, itu kemungkinan yang belum terjadi. Di sini contohnya ada I will go even if it rains. Atau saya akan tetap pergi meskipun mungkin nanti hujan. Jadi hujan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada hati itu what is an adjective clause. Adjective clause ini adalah clause yang menjelaskan kata benda. Clause ini dimulai dengan relative pronouns atau relative verb. Di sini contohnya ada it the girl who is standing there is my friend. Atau gadis yang sedang berdiri di sana adalah teman saya. Nah, clause who is standing there itu menjelaskan gadis yang dimaksud tersebut. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada relative pronoun and function. Di sini ada 5. Pertama ada we, yang bukan orang sebagai subjek. Di sini contohnya ada the man who helped me is kind, atau pria yang membantu saya itu baik. Karena di sini tuh who itu menggantikan subjek yaitu the man. Lalu yang kedua adalah walk, itu orang sebagai objek. Nah, di sini contohnya ada the girl whom I meet as friendly, atau gadis yang saya temui itu ramah. Jadi whom itu sebagai objek. Lalu yang ketiga ada which for things or animals, yaitu atau benda ya. Nah, itu contohnya di sini ada this book, the book which I read was great, atau buku yang saya baca sangat bagus. Di sini menjelaskan terkait benda. Lalu yang keempat ada that for people or things in general. Di sini adalah orang atau benda. Di sini contohnya ada the car that she drive is new, atau mobil yang dia kendara itu baru. Lalu yang kelima ada whose, so possession, atau terkait kepemilikan. Di sini contohnya ada the boy whose bike broke his set, atau laki-laki yang sepeda dengan itu sendiri. Jadi ini biasanya itu menunjukkan kepemilikan. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada relative adverb and function ketiga. Karena ada where atau place. Di sini contohnya ada this is the place where I was born, atau ini adalah tempat di mana saya lahir. Lalu yang kedua ada when, waktu. Di sini contohnya ada summer is the time we travel, atau musim panas adalah waktu ketika kami berpergian. Lalu yang ketiga ada why atau alasan. Di sini contohnya ada that is the reason why I live, atau alasan mengapa saya pergi. Jadi penjelasan di sini itu semua relatif adverb ini menunjukkan noun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada essential versus non-essential clause. Di sini essential clause itu terkait informasi penting tanpa koma. Jadi contohnya ada 2. Pertama, the student who studies hard will success, atau siswa yang belajar keras akan berhasil. Lalu yang kedua ada the car that she booked is expensive, atau mobil yang dia beli mahal. Lalu yang di sini ada non-essential clause, itu informasi tambahan tapi memakai koma. Ini ada 2 contoh. Pertama ada my brother who lives in Jakarta is a teacher, atau saudara saya yang tinggal di Jakarta adalah seorang guru. Yang kedua ada the book which I finished yesterday was interesting, atau buku itu yang saya selesaikan kemarin sangat menarik.
Jadi cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan terkait dengan kompleks sentence, adverb clause, dan adjective clause.